Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan nama saya Amalia Nur Saskia dengan NIM 583. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin berlangsungnya diskusi kelompok pada hari ini, yaitu tentang ketahanan nasional dengan Kak Selvi sebagai narasumber. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Selvi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Amel. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Selvi Ananta dengan NIM 23040704585. Pada diskusi kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Boleh di next? Apa sih ketahanan nasional itu? Nah, ketahanan nasional adalah salah satu pilar utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan militer hingga kestabilan ekonomi dan dari persatuan sosial hingga keberlanjutan lingkungan. Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan kompleks, pemahaman dan penguatan ketahanan nasional menjadi semakin penting bagi setiap negara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional memiliki nilai strategis yang tinggi, mengingat keragaman geografis, sosial, dan budaya dan ekonominya. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan nasional harus menjadi prioritas bagi setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Next. Nah, masalah yang akan dibahas pada diskusi kali ini yaitu pertama, geostrategis, yang kedua, ketahanan nasional, ketiga, konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional, yang keempat, hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, kelima, implementasi ketahanan nasional bagi WNI, dan keenam, radikalisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Geostrategis. Geostrategis diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ketiga menjadi landasan fundamental geostrategis Indonesia. Fundamental Indonesia dalam ilmu hukum disebut sebagai Stats Fundamental Norm. Next. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keberlangsungan fungsinya sebagai entitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan nasional juga mencakup kemampuan untuk merespon dan mengatasi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta membangun daya tahan terhadap perubahan dan krisis yang mungkin timbul. Ketahanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer semata, tapi juga tentang kemampuan suatu negara untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah pandangan atau pemahaman tentang bagaimana sebuah negara dapat bertahan dan melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dan tantangan. Unsur-unsur ketahanan nasional biasanya mencakup ketahanan militer, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan. Next. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Trigatra mengacu pada 3 pilar atau aspek utama ketahanan nasional. Biasanya Trigatra terdiri dari ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Pancagatra menambahkan 2 aspek tambahan ke Trigatra sehingga menjadi 5 pilar atau aspek utama ketahanan nasional. Selain 3 aspek dalam Trigatra, Pancagatra juga mencakup ketahanan budaya dan ketahanan lingkungan. Jadi hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, bahwa Pancagatra mencakup semua aspek yang termasuk dalam Trigatra.
Bentar. Ditambah dengan aspek masih ditambah dengan aspek tambahan ketahanan budaya dan ketahanan lingkungan, Pancagatra mengakui bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan militer dan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang penting untuk eksistensi dan keberlangsungan sebuah negara. Next. Implementasi ketahanan nasional bagi warga negara melibatkan berbagai langkah dan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat. Beberapa cara implementasi tersebut dapat mencakup yang pertama pendidikan dan kesadaran, yang kedua partisipasi dalam keamanan, lalu kesiapan menghadapi bencana, penguatan ekonomi rumah tangga, pemberdayaan komunitas, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kebangsaan, dan yang terakhir perlindungan lingkungan. Next. Radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merujuk pada sikap atau tindakan yang ekstrim atau ekstremis. Dalam menyikapi masalah sosial, politik, agama, atau budaya, ini bisa menjadi tantangan serius bagi stabilitas dan kesatuan suatu negara. Beberapa dampak dan contoh radikalisme dalam konteks berbangsa dan bernegara meliputi polarisasi masyarakat, kerusakan pada institusi demokratis, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi radikalisme, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan menyeluruh, termasuk pendekatan yang memperkuat toleransi, dialog antar kelompok, penegakan hukum yang adil, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan pendidikan yang inklusif. Dengan demikian, negara dapat memperkuat ketahanan nasional politik dan keamanannya dalam menghadapi tantangan radikalisme. Kesimpulan yang saya buat yakni geostrategis adalah metode atau aturan dalam pembangunan yang memberikan arahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keberlanjutan sebagai entitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 6 unsur ketahanan nasional, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra adalah Pancagatra mencakup semua aspek yang termasuk dalam Trigatra, ditambah dengan ketahanan budaya dan lingkungan. Implementasi ketahanan nasional melibatkan pendidikan, partisipasi, kesiapan bencana, dan penguatan ekonomi, pemberdayaan komunitas, nilai budaya dan kebangsaan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan keahlian. Yang terakhir, radikalisme merujuk pada sikap ekstrim dan menyikapi masalah sosial politik, agama, atau budaya yang dapat menjadi tantangan bagi stabilitas dan kesatuan negara. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Selvi atas penjelasannya. Masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk para peserta, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa raise hand atau diketik di kolom chat. Baik, Ayu Valencia. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatan bertanya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan tentang apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional. Terima kasih, mohon dijawab.
Itu sekalian dibacakan aja pertanyaan yang kedua, Kak. Baik, sebentar. Oke, kayaknya saya jawab pertanyaan Kak Valen dulu ya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Kak Valen. Masyarakat dapat mendukung ketahanan nasional dengan cara seperti mendukung produk lokal, mengurangi pemborosan energi dan sumber daya, serta berpartisipasi dalam program-program komunitas yang memperkuat kemandirian lokal, serta kegiatan pertanian urban atau kampanye lingkungan. Melalui tindakan-tindakan tersebut, masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat ketahanan nasional. Mungkin bisa menjawab? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan kedua, mungkin saya bacakan aja ya Kak Amel. Dari Kak Sida Ayu. Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Pemerintah dapat memperkuat ketahanan nasional dengan kebijakan yang mendorong kemandirian pangan, energi, dan ekonomi. Misalnya dengan mempromosikan pertanian lokal, pengembangan energi terbarukan, serta dukungan terhadap industri dalam negeri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa tercermin dalam pemakaian produk lokal, penggunaan energi bersih, dan dukungan terhadap produk domestik. Semoga bisa menjawab ya, Kak Sida Ayu. Dokter lagi ada kendala ya, jadi saya akhiri sendiri saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Maaf bila ada salah kata dan maaf bila saya mengganggu waktunya ya. Saya akhiri. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sore, Terima Kak. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.